Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan segmen yang ketiga. Ini akan kita akan menerima telepon dari para penanya. Oke. Assalamualaikum, satu warisan Muslim TV di sini. Ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dari Bekasi, Ustaz. Oke, Pak Saya Ilham. ingin bertanya. Ya. Ya, Pak. saya ingin bertanya mengenai pembagian warisan ayah saya yang bernilai 700 juta. Saya sebagai anak laki-laki memiliki seorang adik perempuan. Ya. Dan ibu yang masih hidup. Ya. Namun sebenarnya saya juga memiliki seorang kakak laki-laki yang telah kabur dari rumah. Kabur, ngeri ya. Sejak 5 tahun yang lalu. Dan tidak ada kabar darinya. Oke. Selain yang saya sebutkan, tidak ada ahli waris lainnya. Pertanyaannya, apakah kakak saya tetap berhak mendapatkan pembagian warisan? Bagaimana seharusnya pembagian dalam Islam? Mohon penjelasannya, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Yang pertama, harta warisan almarhum itu ada 700 juta. Benar Pak Ilham ya? Pak Ilham? Pada kemana Pak Ilham? Ya. Ya, harta warisan ada 700 juta ya? Iya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita akan hitung ahli warisnya. Ya, oke. Ahli waris tadi yang pertama disebutkan adalah istri almarhum. Yang kedua, anak laki-laki, ya. Anak laki. Kemudian juga anak laki, oke. Dan keempat adik perempuan ya, atau anak perempuan. Anak perempuan. Nah, oke, akan kita hitung dulu warisnya. Nanti baru pertanyaan berikutnya. Ini orang yang sudah kabur, gimana hak warisnya gitu ya? Oke. Dalam kasus seperti ini, maka istri mendapatkan warisan 1/8. Ya, kenapa 1/8? Karena almarhum punya anak. Ya, punya anak. Baik anak dengan beliau, dengan istrinya ini, atau anak dengan istri sebelumnya. Yang jelas, kalau suami punya anak, maka istri bagian 1/8. Tapi jika suami tidak punya anak, maka bagian istri 1/4. Nah, karena di sini punya anak, bagian istri 1/8. Nah, sisanya, ini namanya asabah. Jadi, 700 juta bagi 8 berapa? Kang Ibnu, bisa dibantu? Bagi 87 juta. 87,5. Ya. Oke, sisa jadi 700 juta kurang 87,5. Kan sisanya itu kan? 612,5. 612,5. Oke. Nah, karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan aturan waris itu 2:1, maka di sini untuk setiap anak laki-laki kan ada 2 bagian. Anak laki-laki ada 2, ada 4 bagian, ya kan? Tambah bagian anak perempuan. Nah, maka 612 juta,5 ini dibagi 5 bagian. Berapa perbagiannya? 122,5. 122,5. Ya. Setiap bagiannya 122,5. Nah, anak laki-laki kan 2 bagian. Nah, kali 2 berapa? 245. 245 ini bagian anak laki-laki. Kita akan tulis di sini. 245 juta. Anak laki-laki yang kedua juga sama. Sama, Ustaz. Ya kan? Nah, anak laki-laki, anak perempuan dia cuma dapat 1 bagian. Berarti 102,5. Nah, berarti kan ada 4 ahli warisnya ya. Nah, coba kita ulangi. Istri dapat berapa? Yang sudah kita hitung tadi.
87,5. 87,5. Oke. Anak laki pertama dapat 245. 245. Anak laki yang kedua Sama Sama. 120. sama 245. Anak perempuan berarti kan satu bagian tuh. Iya, Ya. Berapa bagiannya tadi? 122,5. 122,5. Ya. Nah, coba ditotalkan. Ada enggak 700 nih? Ada 700 juta ya. Nah, berarti selesai pembagian harta warisan. Jadi sesederhana itu sebenarnya, ya. Nah, masalah berikutnya kan tadi salah satu anak laki-laki kabur nih, Iya, Ustaz. nggak tahu di mana rimbanya, ya kan? Nah, bagaimana hak mereka? Hak mereka ini kembali ke keputusan hakim. Nah, nanti hakim akan memutuskan apakah almarhum ini dianggap meninggal dunia atau dianggap masih hidup. Yang jelas hak almarhum ini yang saya kasih kotak ini, ya, itu tidak boleh dia apa-apain sebelum ada keputusan hakim. Kalau hakim mengatakan ya sudah, kita akan tunggu 3 tahun. Kalau dia nggak pulang, kita anggap meninggal dunia. Maka ditunggulah selama 3 tahun. Begitu sudah sampai waktu yang ditentukan pengadilan atau hakim, maka harta yang 245 ini menjadi milik ahli warisnya beliau. Jadi ada anak kan? Dalam pertanyaan tadi. Nah, jadi milik ahli waris dari almarhum, dari anak yang kabur ini. Nah, begitu jawabannya. Ini hasil perhitungannya. Sedangkan bagian anak yang kabur itu tunggu keputusan pengadilan agama. Apa yang diputuskan? Kalau diputuskan, udah kita anggap sudah meninggal. Berarti ketika itu berpindah menjadi milik ahli warisnya. Begitu. Alhamdulillah, semoga penjelasan tadi dapat membantu ya Ustadz. Ya. Ini kayaknya ada telepon masuk lagi Ustadz dari penelpon kedua. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum, Satu Warisan Muslim TV di sini. Ada yang bisa kami bantu? Coba lagi. Kayaknya belum kehubung ya Ustadz. Belum terhubung. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Nia dari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia dari Malang. Iya, Ustaz. Iya. Aman udah. Saya ingin bertanya Ya, mengenai silakan. warisan ayah saya yang baru saja meninggal dunia Ustadz. Iya. Ayah meninggalkan harta warisan senilai 500 juta rupiah Mm-mm. yang telah dibagi kepada ibu saya. Saya sebagai anak perempuan dan adik laki-laki saya. Namun, sebulan setelah pembagian warisan, datang seseorang yang menagih utang ayah sebesar 80 juta. Nah, siapa nih Ustadz yang wajib melunasi hutang tersebut? Apakah masing-masing dari kami harus menyerahkan bagian dari warisan untuk membayar hutang ayah? Dan bagaimana pembagiannya Ustadz? Oke, baik. Ya, jadi harta warisan ditinggalkan 500 juta ya, Bu Nia ya. Oke, Iya Ustadz. ya, ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum yang pertama ada istri. Iya. Iya. Nah, walaupun pertanyaannya tadi ibu, tapi sebenarnya istri. Ya, jadi ketika kita menentukan ahli waris, itu hubungannya selalu dengan almarhum, bukan dengan kita. Nah, kalau yang penanya tadi kan ibu, nah, bukan, tapi hubungannya dengan almarhum. Berarti hubungan almarhum apa? Istri. Istri ya, istri. Kemudian yang kedua, Anak perempuan. satu anak perempuan, Si- Dan satu anak laki-laki. nah satu anak laki-laki. Oke. Sebelum kita cari berapa bagian waris masing-masing, ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Ketika seseorang meninggal dunia, itu tidak otomatis hartanya menjadi harta warisan, tidak. Ulama menyebutkan ada 4 hal berkaitan dengan jenazah dan ada 4 hal berkaitan dengan hartanya jenazah. Kalau yang berkaitan dengan jenazah, kita sudah sama-sama tahu. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, sekarang apa 4 hal lagi yang berkaitan dengan hak jenazah? Nah, yang pertama, dan ini harus berurutan. Ya. Yang pertama adalah biaya operasional pengurusan jenazah.
itu diambil dari harta peninggalan almarhum. Misalnya almarhum sakit di rumah sakit, ya sampai meninggal, ada tagihan sekitar 100 juta. Keluarkan tagihan 100 juta dari harta almarhum. Kemudian butuh biaya untuk ambulan, keluarkan dari harta almarhum. Butuh biaya untuk tukang gali kuburan, keluarkan dari biaya almarhum. Ketika ini sudah selesai, maka masuk ke poin yang kedua. Pastikan almarhum tidak punya hutang. Baik hutang kepada Allah atau hutang pada manusia. Hutang pada manusia kita sama-sama faham ya. Nah, kalau hutang pada Allah, apa contohnya Kang Ibnu? Hutang pada Allah. Zakat, ya. Zakat itu hutang pada Allah. Nazar. Misalnya dia bernazar, saya nanti kalau bisnis saya lancar, saya akan sembelih kambing. Itu kan jadi wajib. Nah, itu harus ditunaikan. Ketika ini juga sudah selesai ditunaikan, masuk ke poin yang ketiga. Pastikan almarhum tidak punya wasiat. Kalau almarhum punya wasiat, maka tunaikan wasiatnya maksimal 1/3 kecuali atas persetujuan ahli waris. Misalnya ahli waris mengatakan, almarhum menulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta saya tolong berikan ke masjid fulan. Itu boleh ditunaikan setengah atas persetujuan semua ahli waris. Semua ahli waris mengatakan boleh tunaikan saja sesuai wasiat Bapak, boleh ditunaikan. Nah, kalau ternyata wasiat nggak ada, baru terakhir pembagian harta warisan. Ya, warisan. Jadi sebelum dibagi waris, maka keluarkan dulu hak utangnya yang 80 juta tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah terlanjur bagaimana Pak Ustadz? Nah, berarti ahli waris harus patungan untuk membayar hutang almarhum. Karena mereka sudah terlanjur mengambil harta warisan. Seharusnya harus melalui step ini. Ya. Nah, sekarang akan kita hitung bagian warisannya. Nah, tadi 500 juta. Ya. Oke, 500 juta. Nah, ahli waris yang pertama istri. Berapa bagian istri? Kalau punya anak? 1/8. Ya, 1/8. 1/8. Oke, 1/8 dari 500 juta berapa? 62.500.000. 62.500.000. Ya, jadi 1/8 dari 500 juta. Nah, kemudian almarhum juga punya anak laki-laki 1 kan? Dan anak perempuan 1. Nah, anak perempuan 1. Oke, setelah harta warisan dikurangi hak istri, berapa sisanya? 437,5. 437,5. Ya. Nah, 437,5 dibagi 3 bagian. Dari mana 3 bagian ini? Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ya, maka sisa harta, karena anak laki dan anak perempuan, dalam ilmu waris itu namanya asabah. Orang yang mengambil sisa harta. Sedangkan istri almarhum itu termasuk ashabul furud. Orang yang bagiannya sudah ditetapkan. Ini bagian istri. Ya. Nah, sisanya untuk anak-anaknya. Nah, karena anaknya ada 2 tadi, 1 laki 1 perempuan, maka sisa harta dibagi 3 bagian. Berapa perbagiannya? 145,83. Perbagiannya 45. Oh, 145. 145,83. 83. Ya, 83. 83, oke. Ya. 145,83. 145,83. Nah, karena tadi anak laki-laki dapat 2 bagian, berarti berapa bagian anak laki-laki? 291,6. 291,6. Nah, sehingga hasil akhirnya istri almarhum dapat 1/8 dari 500 juta, yaitu 62 juta, 5. Ya. Kemudian anak laki-laki dapat 2 bagian dari sisa, berapa tadi jumlahnya? 291,6. Dan anak perempuan dapat 1 bagian, jumlahnya 145,83. Nah, itu cara pembagiannya. Jelas, Bu Nia?
Jelas Ustadz, tapi ada masalah lain Ustadz. Oke. Si ibu saya ini, dia tidak bersedia untuk membayar hutang dari ayah. Dia hanya menyuruh saya dan adik saya saja yang bayar utangnya. Jadi aku dan adik saya ini patungan. Itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh hanya anak-anaknya saja yang membayar utang ayah saya? Gitu Ustadz. Oke. Kalau berbicara boleh atau tidak, jawabannya boleh. Ya, siapa saja yang bayar hutang almarhum itu diperbolehkan dan lunas. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada datang jenazah, Nabi akan tanya terlebih dahulu, ini jenazah ini punya hutang ataukah tidak? Ada wahai Rasul. Ada nggak aset yang dia tinggalkan untuk bayar hutang? Ada wahai Rasul. Maka Nabi mau mensolatkan jenazah tersebut. Datang jenazah berikutnya. Pertanyaannya juga sama. Apakah jenazah ini punya hutang? Ada wahai Rasul. Ada nggak harta yang dia tinggalkan untuk bayar hutang? Nggak ada wahai Rasul. Akhirnya Nabi mundur dari saf salat dan mengatakan kepada para sahabat, Sallu ala sahibikum. Silahkan kalian saja yang mensalatkannya. Artinya Nabi tidak mau mensalatkan orang yang punya hutang. Nah, di dalam jamaah tersebut ada salah satu orang Ansor yang bernama Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah mengatakan, Ya Rasulullah, salli alaihi wa alayya dainuhu. Ya, nama sahabatnya Abu Qatadah. Abu Qatadah. Ini sahabat Ansor dan termasuk orang kaya lah. Nah, dia mengatakan, Ya Rasulullah, salli alaihi wa alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, silahkan salati jenazah ini biar saya akan bayar hutangnya. Kemudian Nabi pun mau mensolatkan jenazah tersebut. Dari kisah ini dapat kita pahami bahwasanya orang lain mau membayarkan hutang almarhum itu diperbolehkan. Nah, jadi kalau tadi anak-anak almarhum mau membayarkan hutangnya, maka itu diperbolehkan ya dan sah pembayaran hutang tersebut. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya udah selesai Ustadz, udah nggak ada lagi yang konsul. Kita tutup saja pertemuan hari ini Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu pada episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.